Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan vektor secara geometris ya. Jadi nanti penjumlahan vektor ada secara geometris dan aljabar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mengkhususkan untuk belajar materi penjumlahan vektor secara geometris. Nah, jadi untuk penjumlahan vektor ada dua aturan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah aturan segitiga. Nah, untuk aturan segitiga ini, jika kita punya vektor AB yang nilainya sama dengan vektor U, kemudian kita punya vektor BC yang nilainya sama dengan vektor V, maka vektor AB ditambah vektor BC adalah vektor AC. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini, di mana untuk penjumlahan dari aturan segitiga, si ujung dari vektor AB bertemu dengan pangkal dari vektor BC. Dan untuk hasilnya mulai dari pangkal penjumlahan yang pertama sampai ke ujung dari vektor yang kedua. Begitu ya, jadi vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Nah, kita juga bisa perhatikan di sini ya untuk penjumlahannya. Jika ini di tengahnya sama, hasilnya adalah si ujung-ujungnya ini AC. Misalkan lagi kita ditanya untuk penjumlahan dari vektor AD ditambah DB begini, maka hasilnya adalah vektor AB ya. Hasilnya adalah vektor AB. Kemudian kalau misalkan kita ditanya vektor AD ditambah vektor DA, atau kita AB ditambah BA saja, yang di sini sudah ada gambarnya. AB ditambah vektor BA. Nah, kalau seperti ini ya, untuk penggambarannya kan seperti ini ya. Vektor AB ditambahin vektor BA, maka hasilnya adalah titik A ini, atau kalau secara ininya kan ini vektor AA ya. Nah, di mana hasilnya adalah vektor 0. Ya, sama saja dengan dia vektor 0, hasilnya 0 soalnya. Ya, begitu untuk aturan segitiga. Kemudian untuk aturan jajar genjang yang kedua ya, aturan jajar genjang. Semisalkan kita punya vektor AB. Nah, kalau tadi vektor BC-nya bertemu dengan pangkal vektor BC ini bertemu dengan ujung dari vektor AB, untuk aturan jajar genjang, vektor yang kita jumlahkan pangkalnya bertemu dengan pangkal, sesama pangkal. Jadi misal ini vektor D. Nah, kalau pakai aturan segitiga kan tadi tinggal tarik membentuk segitiga seperti ini ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, pangkal bertemu pangkal, tidak bisa dengan aturan segitiga. Ini kita selesaikan dengan aturan jajar genjang. Nah, caranya dari vektor AB ini kita buat vektor yang dia panjangnya sama dan arahnya sama dengan vektor AB, misalkan vektor DC. Kemudian untuk vektor AD juga kita buat vektor yang panjangnya sama dan arahnya pun sama dari titik B. Nah, seperti ini. Sehingga ABCD ini membentuk suatu jajar genjang. Sekarang perhatikan ABC ini ya, kita bisa membentuk dia suatu segitiga kan. Nah, coba perhatikan seperti tadi yang aturan segitiga ini, di mana ujung dari vektor B bertemu dengan pangkal dari vektor BC, maka kita bisa menggunakan dia sebagai aturan segitiga. Kita bisa tarik dia vektor AC. Nah, jadi asal mulanya aturan jajar genjang juga bisa kita lihat dari tadi yang aturan segitiga ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa vektor AB ditambah vektor AD adalah hasilnya vektor AC. Kalau menggunakan aturan yang tadi yang di tengahnya sama ini kan tidak bisa. Tetapi ketika vektor AB ini kita tetap, dan vektor AD kita lihat sebagai vektor BC karena nilainya sama ya. Nah, ini kan sama.
Jadi hasilnya adalah ujung-ujungnya vektor AC sesuai dengan aturan jajar genjang yang baru saja kita gambar seperti itu. Itu untuk aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, kemudian sebelum Ibu berikan contoh soalnya, Ibu akan jelaskan sedikit. Ibu akan bahas mengenai vektor yang berlawanan. Vektor berlawanan. Jadi misalkan ada vektor AB ini, yang kemudian ada vektor BA di mana panjangnya sama tetapi hanya arahnya saja yang berlawanan, maka vektor AB sama dengan negatifnya vektor BA, ya. Karena nilainya sama, sebenarnya cuman arahnya saja yang berlawanan, sehingga nilainya akan sama jika dinegatifkan. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk contoh soalnya yang pertama. Jika kita punya persegi panjang ABCD, di sini ya, kita punya persegi panjang ABCD yang mana jika vektor AB sama dengan vektor P, kemudian vektor AD sama dengan vektor Q, kita diminta untuk menentukan vektor-vektor berikut dalam vektor P dan vektor Q. Yang pertama yaitu vektor CD, kemudian vektor CB, kemudian vektor AC, dan yang keempat adalah vektor AO. Oke, kita cari dulu untuk vektor CD-nya. Ya, tadi di sini kita punya ABCD, vektor AB-nya sama dengan vektor P, kemudian vektor AD-nya sama dengan vektor Q ya. Nah, yang ditanya yang pertama adalah vektor CD. Vektor CD ini ya, panjangnya sama dengan vektor AB karena ABCD persegi panjang, namun arahnya saja yang berlawanan, sehingga vektor CD sama dengan negatifnya vektor AB sama dengan negatifnya vektor P. Begitu untuk vektor CD. Kemudian yang kedua ditanyakan vektor CB. Vektor CB. Vektor CB berarti ke sini arahnya ya. Sedangkan vektor CB ini punya panjang yang sama dengan vektor AD, namun arahnya saja yang berlawanan, sehingga vektor CB sama dengan negatifnya vektor AD sama dengan negatif Q. Nah, negatif vektor Q, begitu. Mudah ya. Nah, sekarang kalau kita ditanya vektor AC ya, kita gambarkan dulu perseginya, persegi panjangnya ABCD. Nah, kalau vektor AC ini ya, vektor AC kita punya AB dan punya AD. Ini P, ini Q. Tadi berarti karena AD ini Q, maka kita punya juga BC adalah Q ya, panjangnya sama dan arahnya sama. Maka untuk vektor AC bisa kita menggunakan aturan segitiga, atau juga bisa menggunakan aturan yang tadi penulisan AB ditambah BC ya, tengahnya sama, hasilnya adalah ujung-ujungnya. Vektor AB kita punya dia nilainya senilai dengan vektor P. Kemudian vektor BC karena sama dengan vektor AD, kita peroleh dia vektor Q, sehingga AC adalah P, vektor P ditambah vektor Q. Nah, begini. Kemudian yang berikutnya ketika kita ditanyakan AO, ini di sini ada titik O ya, di mana titik O ini merupakan titik sumbu, atau karena ABCD ini persegi panjang, maka titik O ini membagi masing-masing diagonalnya sama panjang, atau titik O ini berada tepat di tengah, sehingga AO sama dengan setengahnya AC. Begitu. AO juga sama dengan OC. Kita ditanyakan vektor AO. Vektor AO dengan vektor AC ini kan arahnya sama ya, sehingga kita tinggal
Mengalihkan saja dengan setengahnya AC P ditambah Q. Jadi vektor AO adalah setengah P ditambah setengah Q, begitu. Mudah ya? Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Kalau tadi persegi panjang, sekarang ini vektor pada segi 6. Ini segi 6-nya beraturan ya. Maaf ibu, gambarnya kurang rapi. Jadi kalian gambarnya yang rapi ya. Ini ada segi 6 beraturan. Ini gambarnya beraturan ya. Anggaplah ini gambar yang bagus. Nah, ini segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Nah, jika vektor AB sama dengan vektor A dan vektor AF sama dengan vektor B, tentukan vektor-vektor berikut dalam vektor A dan vektor B. Yang pertama vektor AO, kemudian vektor AE, kemudian vektor BO, dan vektor CE. Nah, kalau kita mau mencari ini sama ya seperti tadi, cuman untuk gambar yang ini coba kita lihat. Kalau tadi kan menggunakan aturan segitiga ya. Untuk yang mencari nih vektor AC-nya. Nah, kalau untuk mencari AO sekarang yang pertama, untuk mencari vektor AO ini, padahal kita punyanya AB, kemudian punya AF. Nah, AB AF ini kan pangkal bertemu pangkal ya, tapi coba kita perhatikan nih. ABOF ini dia sebenarnya gambar jajar genjang ya, cuman karena gambar ibu kurang bagus, kurang rapi, jadi tidak terlihat seperti jajar genjang. Tetapi ini semuanya jajar genjang. Ada jajar genjang ABOF, kemudian ABCPO ini juga jajar genjang. Kemudian OCPF ini juga jajar genjang. Kemudian siapa lagi ini? OPEF ini ya. OPEF ini juga jajar genjang. Jadi dalam segi 6 dalam segi 6 ini ada beberapa jajar genjang. Nah, ini tadi AB sama AF, AO ini bisa hasil dari penjumlahan AF dengan AB jika kita menggunakan aturan jajar genjang. Jadi untuk AO-nya tadi bisa AB ditambah AF ya. Sehingga AB-nya kita punya A, vektor A, kemudian AF-nya vektor B. Jadi AO adalah vektor A ditambah vektor B. Kemudian kita mau mencari vektor AE. Kemudian untuk yang berikutnya adalah vektor AE ini ya. Nah, kalau mau cari vektor AE, kita bisa dengan menjumlahkan AO dengan OE. Ini AE sama dengan vektor AO ditambahkan dengan OE ya. Ini sama, hasilnya adalah ujung-ujungnya. Vektor AO tadi kita sudah dapat vektor A ditambah vektor B, kemudian vektor OE. Ini perhatikan ya, OE ini kan dia sejajar dengan AF pada sejajar genjang AOEF. Nah, panjangnya sama, arahnya sama, maka nilainya juga sama. Karena AF ini F ya, AF ini dia B, maka OE juga vektor B. Nah, sehingga hasilnya adalah A ditambah 2B untuk vektor AE. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari vektor BO ini ya, vektor BO. Nah, kalau kita perhatikan pada jajar genjang ABOF ini
BO panjangnya sama dengan AF, arahnya juga sama. Kalau kita perhatikan pada jajar genjang BCDO ini ya, maaf, itu juga BO sama panjang dengan CD, arahnya juga sama. Jadi bisa kita tentukan nilai BO sama dengan vektor AF ya, atau nilainya adalah vektor B, begitu. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan mencari vektor CE. Vektor CE ini ya bisa kita temukan dengan menjumlahkan vektor CD dengan vektor DE. CD ditambah vektor DE, yang mana CD ini kalau kita lihat ya, coba kalau kita perhatikan si vektor CD ini panjangnya dia sama dengan vektor BO tadi ya, kemudian arahnya juga sama, panjangnya sama dengan AF juga, yaitu nilainya B ya, vektor B, atau kita tuliskan dulu ini sama dengan vektor AF ya. Kemudian DE-nya ini coba kalau kita perhatikan si DE ini dia panjangnya sama dengan OE ya, panjangnya sama dengan OE, jajar genjang ODEF, sama juga dengan panjang BA, arahnya sama dengan BA, namun arahnya berlawanan dengan AB ya, karena kita punyanya nilainya AB tetapi sama dengan BA, berarti kita bisa tulis di sini sama dengan BA, atau berarti AF-nya tadi nilainya vektor B. Kalau BA kan negatifnya AB ditambah negatifnya AB. Negatifnya AB adalah A, berarti B dikurang A. Jadi hasilnya untuk vektor C adalah vektor B dikurang vektor A. Begitu untuk penjumlahan vektor secara geometri. Semoga yang tadi Ibu sampaikan kalian bisa paham, semoga bisa membantu pemahaman kalian mengenai penjumlahan vektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.